Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Sukses. Semua tutorial yang sukses tentunya ada di channel ini. Oke, dari sekian lama saya sudah tidak bikin video lagi ya. Untuk kali ini saya menyempatkan waktu untuk bikin video tutorial mumpung ada waktu free. Nah, di sini saya akan sebenarnya di sini saya tidak akan bikin video tutorial ya, tapi di sini saya akan mereview sebuah benda yaitu GPU. Nah, di sini GPU-nya itu merek Nvidia. Nah, untuk tipenya itu 705 ya, untuk Nvidia GT 705. Nah, jadi untuk di review kali ini saya mungkin akan hanya mencoba dalam satu game saja ya, dikarenakan di sini saya juga hanya memiliki satu game. Nah, di sini saya akan menampilkan kepada kalian spek yang dimiliki oleh Nvidia 705 ini. Terus kita akan coba overclocking. Setelah overclocking kita jalankan di dalam satu game sesudah dan sebelum kita overclocking, bagaimana perbedaannya ya di dalam Need for Speed World 2010 ini ya, kalau nggak salah. Ya, saya nggak tahu kalau tentang game-game gituan ya, tapi di sini saya hanya memakai GPU-nya saja dan ya sedikit mengerti tentang GPU gitu. Oke. Ya, langsung saja kita mulai ya ke dalam inti videonya. Berhubung durasi juga mungkin kalian ingin langsung ke intinya, jadi kita akan langsung mulai saja. Oke, nah ini dia spek dari Nvidia 705 GeForce ini ya. Nah, di sini untuk GPU clocknya berada di 874 MHz dan ini defaultnya ya. Jadi 874 MHz ini adalah posisi default, belum kita apa-apain atau overclocking ya, dan memorinya juga berada di 700 MHz. Nah, di sini untuk tipenya yaitu 64 bit ya, dan DirectX-nya ini sudah 11 dan memorinya ini 1 GB DDR3. Oke, ini dia ya, untuk sensornya berada di sini jalan ya, di GPU Jet ini. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan MSI Afterburner ya. Ini adalah aplikasi atau software untuk kita melakukan overclocking. Jadi kita akan overclocking ini di MSI Afterburner. Nah, sedikit tambahan bagi kalian yang ingin overclocking ya, atau nyoba-nyoba overclocking, kalian pastikan sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Bisa kalian search di dalam Google. Jadi ketika kalian menonton video ini, wah, saya tertarik nih menggunakan overclocking, tapi tanpa kalian cari lebih dalam dulu apa itu overclocking, bagaimana cara kerjanya, dan kalian nggak baca-baca dulu apa ya, akibat dari kalian melakukan overclocking ini ya. Jadi saya tambahkan ya, untuk di video kali ini overclocking ini hanya intinya overclocking ini kita merubah settingan spek dalam sebuah GPU ya, atau hardware, entah itu kalian overclocking sebuah prosesor atau RAM ya, intinya kalian menaikkan sebuah spek ya, atau performa dalam sebuah hardware yang kalian overclocking itu, dari misalnya dari sebuah RAM itu dia hanya memiliki kecepatan 800 MHz ya, misalnya ya 800 MHz. Nah, setelah kalian overclocking itu menjadi 850. Nah, itu adalah overclocking. Jadi kalian menaikkan sebuah performa hardware ke atas lebih dari setelan pabriknya gitu. Nah, jadi kekurangannya apa ya? Kekurangannya selain gampang panas ya, akan mengurangi usia dari hardware tersebut. Nah, itulah ya untuk sedikit gambaran dari overclocking. Selebihnya kalian baca saja di sini. Saya tidak akan lama-lama bahas overclocking ya, dikarenakan akan mengurangi durasi, akan melebihi durasi yang saya inginkan gitu. Enggak, saya ingin durasinya itu singkat, padat, dan jelas gitu. Ya, kalau misalnya kalian menangkapnya enggak singkat, padat, dan jelas ya, mohon maaf ya, di sini saya masih belajar untuk membuat konten. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam inti videonya. Kita buka dulu ya gamenya. Oh ya, di sini saya menggunakan yang crack ya untuk Need for Speed World-nya. BTW di sini juga saya menyimpannya di HDD ya. Jadi ya mungkin agak lama, nanti saya potong untuk video loading masuk ke dalam gamenya. Oke, nah ini dia ya gamenya. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya.
Oke, ini adalah isi dari gamenya. Bisa kalian lihat ya, di sini lancar, agak cukup lancar ya. Tapi di sini ada patah-patah sedikit. Kita lihat dulu untuk settingan di videonya. Di sini maksimum ya. Di sini sudah maksimum. Ya, di sini maksimum. Resolusinya ini berada di custom. Ya, kita play aja. Yes. Dan kita oke. Di sini untuk ya kualitasnya jadi saya nggak lihat perlihatkannya. Nah, di sini untuk resolusinya berada di 1024 pixel ya. Dan di sini untuk level detailnya ini sudah maksimum. Dan ya semuanya sudah saya checklist ya. Untuk ini nggak tahu kenapa ini nggak bisa diatur. Oke, kita lanjut lagi ke dalam isi gamenya. Nah, bisa kalian lihat ya di sini untuk GPU-nya agak sedikit terbebani oleh penggunaan apa namanya game ini, tapi tidak masalah, tidak terlalu berat. Di sini masih bisa digunakan untuk ya cukup ya untuk di mata ya, ini enggak terlalu patah-patah ya, jadi normal untuk di GPU 7050 ini, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba overclocking ya setelah ini, walaupun ini enggak terlalu lag ya, tapi kita akan lihat setelah kita melakukan overclocking. Oke, kita masuk lagi ke dalam MSI Afterburner. Kita overclocking hampir full ya, hampir full. Kita overclocking, kita 1000 aja ya untuk di core clocknya, dari 800 ke 1000 ya. Kita overclocking 1000. Nah, untuk di memorinya kita 800 saja, takutnya langsung black screen ya. Nah, oke. Ini sudah bisa kalian lihat ya, sudah naik. Kita lihat juga di GPU jet ya. Kita lihat di GPU jet. Nah, di GPU jet sudah naik ya. Untuk GPU clock-nya sudah berada di 1000 MHz, dan untuk memorinya sudah di 800. Bisa kalian lihat ini untuk default clock-nya ini berada di 874, sekarang sudah jadi 1000 MHz ya. Oke, kita langsung masuk lagi ke dalam gamenya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam gamenya ya. Kita akan coba atau kita lihat perbedaannya setelah kita nggak pakai joystick ya, jadi ini agak sedikit nggak enak ya tuh ketika saya membelokkannya ya. Ya masih ada ya, tapi nggak separah dari tadi gitu, sedikit lah ya untuk perbedaannya. Lumayan ya, seketika kita sudah melakukan overclocking, gamenya ini cukup lumayan ya, menghasilkan beberapa mungkin tambahan FPS ya. Beda 5 FPS juga ketika kita memainkan game itu sangat berarti ya teman-teman. Walaupun ini ada patah-patah, tapi untuk VGA ya di atas 150 ini cukup lumayan bagus ya. Apalagi hanya peruntukan kalian cuma membuka Office ya gitu ya, ini VGA sangat rekomendasi banget gitu untuk kalian yang punya budget pas-pasan gitu. Oke, kita keluar ya. Oke, nah mungkin cuma sekian ya, atau cuma segitu saja video review VGA Nvidia 705 ini. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.